Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang UU PPH pasal 4 ayat 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Aji Sutarno dengan NPM 12222-189 dan teman saya yang bernama Iputu Dimas Wiratmadi yang ber-NPM 12222-147. Di sini ada introduction. UU PPH pasal 4 ayat 1 menjelaskan mengenai objek pajak, yang dimana yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya di UU PPH pasal 4 ayat 1 itu ada berbagai macam, yaitu dari pasal 4 ayat 1A, pasal 4 ayat 1B, pasal 4 ayat 1C, sampai dengan pasal 4 ayat 1S. Yang pertama, pasal 4 ayat 1A menjelaskan tentang penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPH. Nah, imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Lalu imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan. Lalu yang kedua ada pasal 4 ayat 1B yang menjelaskan tentang hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Nah, dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Lalu yang ketiga ada pasal 4 ayat 1C yang menjelaskan tentang laba usaha. Contohnya seperti laba usaha perdagangan, laba usaha manufaktur, laba usaha jasa, dan laba usaha lainnya. Nah, laba usaha dihitung dengan cara peredaran usaha dikurangi dengan biaya usaha yang diperkenankan berupa harga pokok penjualan atau biaya langsung dan biaya usaha lainnya. Lalu yang keempat ada pasal 4 ayat 1D yang menjelaskan tentang keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Lalu yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Lalu yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Lalu yang kelima ada pasal 4 ayat 1E yang menjelaskan tentang penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Jadi pengembalian kelebihan pembayaran pajak bukan suatu hal yang baru lagi di telinga kita, khususnya wajib pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini seringkali disebut dengan restitusi, di mana hal ini dapat terjadi ketika kondisi pada jumlah pajak atau kredit pajak yang membayar lebih besar dibandingkan pajak yang terutang, atau dengan kata lain pajak yang harus membayar. Namun,
dengan catatan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan atau hutang pajak lainnya. Sebagai contoh, pajak dan bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. Dapat dikatakan bahwa membebankan biaya pembayaran pajak tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dianggap sebagai penghasilan. Lalu yang keenam ada pasal 4 ayat 1F yang menjelaskan tentang bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. Lalu diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Contohnya, surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Lalu yang ketujuh ada pasal 4 ayat 1G yang menjelaskan tentang dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan. Lalu yang kedelapan ada pasal 4 ayat 1H yang menjelaskan tentang royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas satu penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di belakang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang kedua, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Lalu yang ketiga, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang keempat, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio, dan lain-lain. Lalu yang kesembilan ada pasal 4 ayat 1I yang menjelaskan tentang sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak. Misalkan seperti sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Iputu Dimas Wiratmadi. Berikutnya ada pasal 4 ayat 1 huruf J, yaitu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Contohnya yaitu alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pasal 4 ayat 1 huruf K, yaitu keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya kredit usaha keluarga prasejahtera atau KUKESRA, kredit usaha tani atau KUD, kredit usaha rakyat atau KUR, kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Berikutnya, pasal 4 ayat 1 huruf I, yaitu keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat atas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selisih nilai mata uang asing bila dikonversikan ke mata uang lokal penjual disebut nilai tukar. Jika nilai mata uang dalam negeri meningkat setelah konversi, penjual barang akan memperoleh keuntungan mata uang asing. Berikutnya, pasal 4 ayat 1 huruf M, yaitu selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Penilaian kembali aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 PMK 03 Tahun 2008 merupakan proses penetapan kembali nilai wajar aset tetap perusahaan pada tanggal tertentu. Tujuannya adalah untuk memperbarui nilai aset tetap dalam neraca perusahaan agar mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Selisih lebih penilaian kembali aktiva timbul ketika nilai wajar aset tetap setelah dinilai kembali lebih tinggi daripada nilai sisa buku aset tetap sebelum dinilai kembali. Selisih ini dicatat sebagai akun ekuitas dalam neraca perusahaan, tepatnya pada komponen selisih lebih penilaian kembali aktiva. Berikutnya ada pasal 4 ayat 1 huruf N, yaitu premi asuransi. Premi asuransi merupakan ibarat kunci untuk membuka gerbang perlindungan terhadap berbagai risiko finansial. Premi yang dibayarkan secara rutin bagaikan investasi untuk masa depan, menjamin ketenangan dan kepastian di saat ketidakpastian datang. Beberapa contoh asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi properti. Berikutnya ada pasal 4 ayat 1 huruf O, yaitu iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang dimaksud dengan usaha atau pekerjaan bebas adalah kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan penghasilan, di mana wajib pajak memiliki kebebasan dalam menentukan waktu, tempat, dan cara dalam melaksanakan pekerjaannya. Next, pasal 4 ayat 1 huruf P, tentang tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Tambahan kekayaan neto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan. Selanjutnya, pasal 4 ayat 1 huruf Q tentang penghasilan dari usaha berbasis syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut undang-undang ini. Berikutnya, pasal 4 ayat 1 huruf R tentang imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Imbalan bunga dalam konteks Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPH beserta peraturan turunannya merujuk pada pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dari penanaman modal dalam bentuk bunga. Pengetahuan tentang imbalan bunga dan perlakuan pajaknya sangat penting bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari bunga, baik dari deposito, tabungan obligasi, maupun produk keuangan lainnya. Dan yang terakhir, pasal 4 ayat 1 huruf S tentang surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia mengacu pada keuntungan bersih yang diperoleh oleh Bank Indonesia atau BI, Bank Sentral Republik Indonesia setelah semua biaya operasional dan kewajiban lainnya dipenuhi. Surplus Bank Indonesia berasal dari berbagai aktivitas yang dijalankan BI, seperti pengelolaan moneter, pengawasan bank, pengelolaan devisa, dan jasa keuangan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai UU PPH pasal 4 ayat 1. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.